Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kita boleh kembali bersekutu beribadah. Memang kalau kita merayakan hari Paskah, kemudian kenaikan Tuhan, merayakan Pentakosta, rasanya di minggu-minggu ini kita padat sekali waktu beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita senang dengan ibadah-ibadah kita. Amin. Kita mengucap syukur sebab melalui ibadah itu kita mengalami berkat-berkat rohani yang mungkin tidak bisa kita temukan di tempat-tempat lain. Mari kita bersyukur akan itu. Dan menjelang kita merayakan hari Pentakosta atau hari lahirnya gereja, mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca untuk kita semua. Diberi judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Puji Tuhan. Haleluya. Terhitung mulai hari ini, Bapak Ibu, hari Minggu depan, ya, tanggal 19 Mei kalau tidak salah, kita akan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari yang kita kenal sebagai hari lahirnya gereja. Ya, sebagaimana tradisi gereja kita sudah mulai hari Jumat kemarin, gereja mengadakan doa bersama-sama. Ya, setiap jam 6 sore, cukup banyak yang hadir berdoa. Bapak Ibu, kita bersyukur atas hal itu. Kita lakukan setiap jam 6 ya, jam 6 malam. Kita berdoa untuk menyambut hari Raya Pentakosta ini. Dan saya mendesain bahwa 10 hari mulai hari Jumat yang lalu sampai hari Minggu, kita akan merenungkan makna Pentakosta, terutama dari Kisah Rasul pasal 2. Jadi saya berharap Bapak Ibu di hari-hari ini bisa berulang-ulang membaca Kisah Rasul pasal 2 ya.
Hal itu penting Bapak Ibu, karena itu akan membantu kita untuk memperdalam pemahaman kita akan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Membantu kita memahami pekerjaan Roh Kudus tidak hanya di gereja mula-mula, tetapi juga pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu, memahami pekerjaan Allah atas hidup kita itu sangat penting. Amin. Supaya kita menikmati berkat-berkat Allah itu. Supaya kita bisa mengalami rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan lebih dari itu juga, supaya kita juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang menyesatkan berkenaan dengan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang sekarang ini yang bimbang ya, yang ragu ya tentang bagaimana sih Allah bekerja dalam kehidupan kita itu dan apa sih buahnya. Tetapi bersyukur Alkitab mengajar kita dengan jelas tentang pekerjaan Roh Kudus, tidak hanya dalam kehidupan gereja mula-mula, tetapi juga atas kehidupan kita sekarang. Penting bagi kita untuk memahaminya. Nah, dengan merenungkan peristiwa Pentakosta lagi Bapak Ibu, kita ini didorong ya, kita ini diinspirasi untuk apa? Untuk selalu penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Penuh dengan Roh Kudus dalam arti bahwa setiap hari dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita ini disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Amin. Kita ini pengikut Yesus. Yang namanya pengikut, kita itu berpikir seperti Yesus berpikir. Kita itu merasa seperti Yesus merasa. Kita itu berkehendak seperti Yesus berkehendak. Itu namanya pengikut. Pengikut itu artinya bahwa kita hidup sesuai dengan teladan kita, Yesus Kristus. Kita melayani sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Namanya pengikut. Kristen kan dari kata Yunani Kristianos yang artinya pengikut Yesus. Makanya dengan merayakan Pentakosta ini kita diinspirasi lagi bagaimana kita harus penuh dengan Roh Kudus setiap hari dalam hidup, dalam pelayanan kita. Supaya ternyata kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Amin. Bapak Ibu, jangan sampai, sekali lagi saya senang mengingatkan ini ya, saya juga mengingatkan diri saya terus tiap hari. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kita mengaku Kristen, hendaklah kita sungguh-sungguh menjadi seorang Kristianos, ya, seorang pengikut yang berpikir seperti Yesus berpikir, yang merasa seperti Yesus merasa, yang berkehendak seperti Yesus berkehendak, dan bagaimana kita bertindak seperti Yesus bertindak. Ya, mari saya mengajak kita semua terlibat dalam acara doa itu. Kita 10 hari ini kita akan berdoa untuk kebangunan rohani kita. Amin. Bapak Ibu, masa antara pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu dan masa kedatangan Tuhan kembali itu disebut sebagai zaman akhir. Jadi kalau ini sudah 2000 tahun yang lalu dari pencurahan Roh Kudus, kita ini hidup di akhir dari zaman akhir. Kalau nggak salah minggu yang lalu saya mengingatkan nubuatan Nabi Yoel. Ya, bagaimana tanda-tanda zaman itu sudah digenapi sekarang ini, ada begitu banyak tanda di langit. Ya, asap membumbung tinggi. Saudara kalau mengamati apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, peperangan, tanda-tanda di langit ya. Roket, misil-misil, ya, drone-drone yang berterbangan itu ya, ditembak, meledak di atas, itu bisa kita artikan sebagai tanda-tanda di langit. Sekarang ini Rafah sedang digempur, asap itu membumbung tinggi. Apalagi terowongan-terowongan milik Hamas ya, yang
puluhan meter ketika dibom itu menimbulkan asap yang luar biasa. Kita hidup di akhir dari zaman akhir. Kita perlu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena sungguh hidup ini seperti digantung di seutas tali. Sewaktu-waktu kita bisa meninggalkan dunia ini, kita ini selangkah pada kekekalan. Ya, kita nggak tahu, saya juga tidak bisa menjamin apakah saya akan hidup esok hari. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh beroleh persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, kita tahu bahwa kita memiliki kekekalan. Amin. Kita memiliki kekekalan. Nah, saya mau sedikit men-sharingkan apa yang kami pelajari di hari pertama doa kami, Bapak Ibu. Saya mengemukakan bahwa Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan. Coba kita garis bawah ini. Itu adalah penggenapan dari janji Yesus Kristus yang akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi apa yang kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini, ya, saat para murid berkumpul di sebuah tempat di Yerusalem, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah penggenapan dari janji Yesus. Itu penggenapan. Bapak Ibu tentunya ingat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Coba kita lihat saja ya. Yohanes pasal 14 ayat 16. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberitahukan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia, penolong itu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ini penggenapan dari janji itu Bapak Ibu. Jadi Pentakosta itu adalah satu tonggak sejarah penggenapan janji. Janji akan karunia Roh Kudus. Nah, sekali lagi saya mau katakan, janji itu sudah digenapi. Dan Yesus berjanji bahwa roh yang diutus kepada kita itu, ya, roh yang diberikan kepada kita itu, sejak saat itu diberikan, sejak saat janji itu digenapi, roh itu menyertai kita, Bapak Ibu. Roh itu ada di dalam kita. Dan roh itu akan selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu percaya? Amin. Jadi sejak Pentakosta, semua orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu bisa membaca di keseluruhan kisah para rasul. Tidak hanya kisah pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, seterusnya kita melihat bagaimana orang-orang datang kepada Yesus melalui Injil, bagaimana mereka menerima Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu mendiami mereka, memimpin mereka. Dan itu juga yang terjadi pada kita sekarang ini. Karena itu adalah penggenapan Bapak Ibu. Bagi kita yang percaya sekarang ini, Roh Kudus sudah menyertai kita. Roh Kudus ada di dalam kita dan dia selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Kita mau mengatakan apa dengan berkat seperti itu? Bapak Ibu, enggak ada kata yang cukup untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena ternyata kita tidak pernah sendiri.
Dan Roh Kudus itulah yang menjadi roh penolong, Parakletos. Jadi kalau Bapak Ibu butuh pertolongan, Bapak Ibu tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Roh itu siap menolong kita. Kami belajar kemarin bagaimana roh itu merubah kehidupan kita, menuntun kita, memberikan karunia-karunia rohani, kesanggupan bagi kita untuk mengatasi konflik. Loh, kita ini udah punya segala-galanya loh. Bapak Ibu percaya kalau kita punya Allah, kita punya segala-galanya? Loh, kok kita masih mencari pertolongan di tempat-tempat tertentu, pada orang-orang tertentu. Masih juga mudah dibimbangkan. Oh, kamu bisa tertolong kalau kamu ke sana. Kalau yang mendoakan si A, si B, si C. Bapak Ibu, Roh Allah lo ada bersama-sama dengan kita. Tapi sekarang ini orang mudah ditarik dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga seolah-olah kekristenan kita itu tidak bergantung pada Yesus, tetapi bergantung pada manusia. Itu yang sebenarnya membuat saya sedih. Dan harusnya membuat semua kita sedih. Dan ini mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak dianggap sama anak? Atau anak-anak nggak dianggap sama orang tua? Sakit nggak? Saya jadi ingat lagu lama itu. Lagu dangdut, dulu populer banget. Sekarang udah nggak pernah dengar. Saya mau memperdengarkan sedikit untuk saudara. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Saudara, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita. Nggak saudara pedulikan, nggak saudara ajak bicara, nggak menjadikan sandaran bagi hidup saudara. Sakit nggak Bapak Ibu? Istri-istri kalau suami udah cuek, sakit nggak? Suami-suami kalau istrimu cuek, sakit enggak? Nah, kalau saudara nyuekin saya juga sakit, saudara. Nah, kalau saya nyuekin Bapak Ibu saudara kan juga sakit seharusnya. Kalau memang kita engage ya, kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, kalau jidat saya gatel lalu tangan ini cuek, tolong dong garuk. Ini sehat, malah saya benturkan di tembok. Sakit kan saudara ya. Mari kita memahami ini, bahwa itu penggenapan. Bahwa itu sudah dipenuhi 2000 tahun yang lalu. Dan bahwa sejak saat itu, semua orang percaya disertai dengan Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus, Roh penolong. Roh yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Sampai kedatangan Yesus kembali. Amin. Dan ini seharusnya merubah cara hidup kita. Ada apa-apa kita hanya bertelut di kaki Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu yang penting. Mari kita menghidupi kekristenan dengan cara yang benar. Sampai ada seorang kekasih ya, ada pergumulan dalam keluarganya sampai harus pergi ke luar kota jauh. Katanya di sana ada pertolongan, ngeletek juga nggak ada pertolongan. Padahal pertolongan ada di sini, di hati kita, bersama-sama dengan kita. Roh yang menyertai kita itu. Sejak kita percaya Bapak Ibu, kita ini didiami oleh Roh Kudus. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 13, supaya kita diyakinkan kembali. Efesus 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kapan kita menerima Roh Kudus? Saat percaya. Percaya pada Injil Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Ya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminannya Roh Kudus.
untuk kita menerima kemuliaan kekal itu, yaitu penebusan, luar biasa, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita punya segala-galanya, amin. Kita punya meterai Roh Kudus, mendiami kita, menyertai kita, selalu bersama-sama dengan kita. Dialah jaminan untuk kita memperoleh semuanya. Dia kunci untuk membuka pintu harta karun itu, Bapak Ibu. Itulah penebusan yang telah dilakukan Kristus di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita menyembah Allah, untuk kita memuji kemuliaannya. Supaya dengan segala pertolongan Tuhan yang kita alami, mulut kita ini memuji-muji Yesus. Bapak Ibu, ada pergumulan apa hari-hari ini? Ada persoalan apa? Kita punya segala-galanya. Kita punya Yesus. Dia akan menolong kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Dia akan menolong kita mengatasi berbagai macam konflik dalam hidup ini. Bapak Ibu, dalam hidup ini konflik pasti ada loh. Suami, istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara. Datang sama Roh Kudus, dia sanggup memulihkan hati kita. Mendorong kita untuk saling mengampuni, menerima perbedaan-perbedaan. Dan belajar untuk hidup dalam kesatuan. Saya yakin kalau kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus juga tidak sekedar penggenapan dari janji Allah, tetapi juga awal dari satu babak baru, di mana keselamatan itu hanya melalui anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Keselamatan tidak ada di tempat-tempat lain. Bahkan orang yang percaya perbuatan baik bisa menyelamatkan tanpa anugerah Allah, tanpa iman kepada Yesus Kristus saja yang telah memikul dosa-dosa kita itu. Tidak ada keselamatan, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan lagi rame ya gencar-gencarnya. Orang mengatakan gak perlu percaya Yesus. Berbuat baik aja. Gak perlu capek-capek ke gereja. Gak perlu capek-capek melayani, ngapain sih? Yang penting kamu gak pernah bunuh orang, kamu bersedekah. Sampai ada yang ngomong gua rasa rasa asin atau apa. Tuhan gak akan menghukum orang baik. Buktinya Kornelius, Bapak Ibu, orang baik itu baru selamat, baru terima Roh Kudus setelah Petrus memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Buktinya sida-sida di Ethiopia itu baru selamat setelah Filipus memberitakan Injil kepadanya. Justru saya sudah mengkhotbahkan berkali-kali, justru orang baik yang sombong itu susah selamat. Untuk orang terima Yesus itu butuh menyadari aku ini orang berdosa. Kebaikanku tidak dapat dibandingkan dengan kesucian Allah. Ya, mungkin sehebat-hebatnya aku sekarang ini, tidak ada bandingnya dengan standar kekudusan Allah itu, Bapak Ibu. Makanya hanya Yesus. Ini babak baru. Dan bahwa keselamatan Bapak Ibu itu terjadi dalam lingkup gereja yang sehat. Saya memberi tekanan gereja yang sehat. Agen dari pemberitaan Injil itu gereja Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu memenuhi orang-orang percaya untuk apa? Untuk misi pemberitaan Injil. Kita membaca tadi ya. Efesus pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya baca lagi. Bagaimana Roh Kudus itu secara langsung memberdayakan orang-orang percaya untuk bersaksi. Ya, saya baca ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu
kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain itu apa? Apa yang mereka katakan? Itu kita baca di ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ternyata itu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, itu kita baca orang Partia, orang Media, orang Elam, ada penduduk Mesopotamia, luar biasa. Mereka semua orang Galilea, tetapi secara langsung Roh Kudus memberdayakan mereka. Ini luar biasa, langsung loh itu ya. Kemudian ada orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus, orang Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, pendatang dari Roma, orang Arab. Apa yang mereka katakan? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Jadi Roh Kudus itu secara langsung menjadikan kita saksi-saksi Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bahasa-bahasa lain itu tujuannya adalah menunjukkan bahwa niat Allah itu menyelamatkan segala bangsa. Niat Allah itu menyelamatkan semua orang. Jauh melintasi batas-batas budaya, batas-batas bahasa, batas-batas keagamaan lah. Semua itu mau diselamatkan oleh Tuhan. Makanya kenapa pada perkembangannya Bapak Ibu, Paulus itu mengatur di dalam Roma pasal 14, bahasa roh itu boleh, tetapi 1 atau 2 orang dan harus ada yang menafsirkan. Bapak Ibu tolong baca nanti di Roma pasal 14. Paulus berkata, aku ini berbahasa roh lebih banyak dari kamu semua, tapi aku melakukan itu di kamarku. Kalau di persekutuan jemaat seperti sekarang ini, aku lebih suka khotbah 2 atau 3 jam yang dimengerti oleh jemaat. Daripada aku mengucapkan banyak kata-kata yang tidak dipahami oleh jemaat, gak ada gunanya. Karena persekutuan seperti sekarang ini Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk saling membangun di dalam iman. Amin. Untuk saling menguatkan. Nah sekarang ini Bapak Ibu, perasaan keagamaan seperti berbahasa roh ini bukan lagi menjadi hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi menjadi alat untuk memuaskan kesombongan rohani. Ada satu gereja kalau baru ada orang yang masuk ke gereja itu yang ditanya langsung, sudah berbahasa roh belum? Lalu mereka kalau berbahasa roh rame-rame, bisa 15 menit, 20 menit, setengah jam, rame-rame. Bapak Ibu, kalau gereja melakukan seperti itu, gereja ini tidak sehat karena tidak membangun jemaatnya. Membangun itu dengan cara apa sih? Dengan pengajaran. Makanya Paulus berkata, terlebih suka aku menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti. Karena itulah, keselamatan itu periode melalui gereja. Gereja yang sehat Bapak Ibu. Kalau gereja tidak sehat, gereja tidak hidup berdasarkan kehendak Allah, maka gereja ini tidak akan membawa jemaatnya kepada keselamatan. Mungkin bisa membawa jemaat jadi kaya, ya, jadi sukses, iya, mengalami pengembangan diri, tapi membawa jemaat kepada Yesus, mengalami pertobatan sejati, belum tentu. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini Bapak baru, harus gereja ini sehat Bapak Ibu ya. Dan untuk sehat Tuhan telah memberikan jawatan-jawatan untuk pelayanan itu. Coba kita lihat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Ini contoh. Ya.
Jadi keselamatan melalui gereja sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah kita bergabung dengan persekutuan orang-orang percaya. Harus dilihat-lihat betul. Jangan sampai tidak mengajarkan kebenaran. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai, perhatikan tujuannya ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, ini adalah standar yang sangat tinggi. Kalau di sekolah teologi, BAN PT itu punya standar yang tinggi untuk mutu pendidikan. Ini Yesus punya standar yang tinggi untuk mutu jemaat. Lihat, jemaat yang apa? Jemaat yang dewasa penuh, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan anak-anak lagi, tetapi dewasa rohani, teguh di dalam iman, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati dengan permainan manusia. Orang-orang yang nggak ngerti betul itu mudah dipermainkan loh Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak tahu produk asli seperti apa, nggak kenal, kita mudah dibohongi dengan produk palsu. Kalau kita beli online, kalau kita nggak ngerti jalur yang benar, ada jemaat cerita sama saya, beli kamera 8 juta yang dikirim batu bata, saudara. Ngeri kan? Beli handphone yang dikirim cuman casingnya saja. Ada Ricky, dia ngomong, oh mau aku beli jam tangan yang dikirim sandal katanya. Kalau gereja nggak sehat, saudara song nanti, dipikir mau di pintu surga, ternyata udah kepanasan di api neraka. Lihat standarnya tinggi. Bapak Ibu mau mencapai standar ini? Mau? Harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nggak bisa enggak. Orang yang nggak mau standar yang tinggi urusan mereka. Tapi kita mau menolong mereka untuk mencapai standar itu. Dan ini butuh kerja keras loh Bapak Ibu ya. Kita ini kan setia begini karena kita mau mencapai standar ini loh. Kalau di STA Jember itu ada capaian belajar, outcome. Ada profil lulusan. Profil lulusan eklesia harus seperti ini kan begitu. Setuju Bapak Ibu? Loh kok nggak ada kata setuju? Profil lulusan kita harus seperti ini, amin. Yang dewasa, mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Orang harus mengenal kita sebagai orang dewasa yang nggak mudah diombang-ambingkan. Yang kita bertumbuh ke arah Kristus. Ini harus. Sedih kan kalau kita lihat Kristen tapi tiba-tiba jatuh dalam dosa dan diketahui oleh semua orang. Ternyata ini saya nggak ngomong jemaat ya, saya ngomong pendeta. Saya baru mengeluarkan surat peringatan untuk seorang pendeta yang melakukan kasus pidana. Kalau enggak standarnya tinggi Bapak Ibu. Saya salah satu orang yang mungkin tidak terlalu disukai karena untuk syarat-syarat pelantikan pendeta, saya paling keras berpegang pada pedoman ADART. Kalau enggak sesuai ADART saya tolak. Ayolah Pak Doni tolong, enggak bisa. Karena yang saya pikir adalah ke depan gereja akan seperti apa? Karena gereja ini adalah arena di mana keselamatan itu
akan terjadi sejak Pentakosta, Bapak Ibu. Lihat, keselamatan itu lahir dari kumpulan orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang bertekun dalam ajaran Rasul, orang-orang yang percaya yang berdoa, orang-orang yang melakukan sakramen, yang membangun kehidupan yang baik, maka Tuhan menambahkan jiwa-jiwa dalam persekutuan mereka. Bagaimana orang-orang percaya di Antiokhia itu mengirim Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat, dan bagaimana melalui gereja sekarang kita mendengarkan Injil dan diselamatkan. Amin. Nah, kalau enggak punya standar seperti itu, ya kita nggak akan mengalami yang namanya ada di dalam jalur rencana Allah. Kita di sini nggak mau senang-senang untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita di sini mau melayani Tuhan yang sudah mengasihi kita. Karena kita adalah gereja. Gereja harus, makanya pelayan itu Bapak Ibu, standarnya juga tinggi. Coba lihat di 1 Timotius pasal yang keempat. Ya. Kita baca mulai ayat 13. Wah, ini penting untuk kita ketahui supaya kita paham standar yang Tuhan mau dari kita setelah Pentakosta. Ayat 13. Sementara itu, ini kata Paulus kepada Timotius, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Bapak Ibu yakin selamat? Apakah engkau akan menyelamatkan dirimu? Apakah engkau akan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau? Anggota keluarga kita, teman-teman kita, sanak famili kita, guru-guru sekolah minggu, akankah engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan anak-anak yang engkau ajar? Pengurus pemuda, remaja, kaum pria, kaum wanita, apakah engkau bertekun dalam kitab-kitab suci? Apakah engkau bertekun dalam membangun, dalam mengajar? Apakah engkau setia mengawasi dirimu sendiri? Apakah engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang engkau layani? Kadang-kadang saya, Tuhan, betapa indahnya ya punya pengalaman seperti Paulus gitu ya, ketemu dengan Tuhan sekalipun sempat buta selama 3 hari, saya mau buta 3 hari, yang penting Tuhan datang temui saya gitu. Rasanya kok yakin manyes gitu ya. Orang tuh kan pengen suka lihat Yesus langsung kan gitu ya. Tapi lihat Yesus bukan waktu mandi. Saudara, waktu saya mandi Yesus berbisik di telinga saya, memangnya lu siapa? Lagi mandi lagi. Pengen rasanya supaya yakin gitu ya. Aduh ya apa ya, seperti Thomas. Rasanya saya beberapa hari ini seperti Thomas juga Tuhan. Pengen lihat, tapi saya katakan tidak Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Akankah engkau menyelamatkan dirimu sendiri? Mahasiswa, mahasiswi, STA Jember. Akankah engkau menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan kamu? Kata Petrus, engkau mengasihi dia, engkau melayani dia, sekalipun engkau tidak melihat dia. Iman itu ada di sini. Dan sejak Pentakosta Bapak Ibu, keselamatan itu sentralitasnya ada di dalam gereja. Bapak Ibu yang punya tanggung jawab dengan saya untuk memberitakan firman. Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab
menjadi gereja yang sehat, supaya melalui persekutuan kita, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Saya yakin kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, orang-orang pilihannya akan dibawa ke sini Bapak Ibu ya. Amin. Supaya dididik, karena Tuhan itu mau orang-orang itu selamat. Jangan berpikir bahwa Tuhan mati di kayu salib hanya untuk membuat kita kaya, sukses, senang-senang dalam dunia ini. Enggak. Justru para rasul banyak menderita, tapi mereka semua empunya kerajaan surga. Apakah kita empunya kerajaan surga? Amin. Loh, amin. Mungkin saudara tidak punya tidak empunya dunia, tidak apa-apa, tapi kita empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan mewarisi bumi. Berbagai orang yang dianiaya karena kebenaran, karena dia yang empunya kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya dia menggenapi janjinya pada waktu itu, tidak hanya dia memperlengkapi murid-muridnya untuk misi, tetapi ini babak baru di mana gereja menjadi sentral dari keselamatan. Gereja sangat vital Bapak Ibu, gereja yang sehat, gereja yang dibangun di atas dasar pengajaran para rasul, gereja yang mendewasakan jemaatnya, mengalami pertumbuhan penuh ke arah Kristus, gereja yang capaiannya kan begitu ya, kalau bahasa pendidikan, menjadikan orang-orang percaya di dalamnya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran, yang teguh berpegang pada kebenaran. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, seliweran informasi setiap hari. Kadang-kadang saya di ruangan sebelah gitu, istri saya sudah mendengar pidato gitu, pidato apa mah, saya bilang gitu. Iya toh, tidak apa. Halo Jess. Wah, banyak kalau kita nggak berpegang pada kebenaran, mudah sekali kita diombang-ambingkan. Ini adalah babak baru bagi saudara dan saya untuk bertumbuh dalam gereja ini. Amin Bapak Ibu. Sampai kita berjumpa dengan Dia yang sudah mengasihi kita. Nah, yang berikutnya, yang terakhir saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa mereka dikaruniai bahasa-bahasa roh, mereka itu memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar kepada semua orang dari seluruh suku bangsa. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kita itu sifatnya global. Amin Bapak Ibu. Kita melayani semua orang dari berbagai macam suku, bahasa, budaya. Kita tidak membeda-bedakan orang. Kita membaca di Kisah Para Rasul, bagaimana pelayanan itu sifatnya lintas budaya. Ya, ketika Pentakosta mereka berkata-kata dalam bahasa lain, mereka memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, dan mereka menjangkau 3.000 jiwa dari berbagai macam budaya. Orang Kreta, orang Media, orang Persia, orang Arab, orang pendatang dari Kirene, pendatang dari Roma. Pelayanan itu sifatnya multicultural. Jadi mari kita terbuka terhadap semua orang dari suku bangsa apapun juga. Amin. Mari kita memastikan melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Jangan membuat golongan, suku ini, suku itu, kelas sosial ini, kelas sosial itu, semua dikasihi oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mau dengan memberikan karunia berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain itu, maka kita melayani semua orang, menjangkau semua orang. Dan saya bersyukur di gereja ini semua kita merasa diterima. Amin. Nggak ada yang merasa ditolak karena mungkin kulitnya merah. Ya, nggak ada yang merasa dijauhi karena bahasanya telok lemak. Kan begitu ya. Karena Tuhan mau menjangkau semua orang. Saudara, tema
tembok antara Yahudi dan non-Yahudi dirobohkan oleh Allah ketika Petrus diutus untuk menemui Kornelius. Karena yang sebelumnya Injil itu eksklusif untuk orang-orang Yahudi. No, tidak lagi. Injil seperti amanat agung diberitakan kepada di Yerusalem terlebih dahulu, baru ke Yudea, baru ke Samaria, dan akhirnya ke ujung bumi. Paulus pelayanannya bersama dengan Barnabas diutus oleh gereja di Antiokhia untuk pergi ke daerah yang jauh. Mereka sampai ke Asia, mereka sampai ke Eropa, Bapak Ibu. Menjangkau jiwa-jiwa yang begitu banyak. Mari sebagai gereja di akhir zaman, Bapak Ibu, kita mau melayani semua orang tanpa membeda-bedakan mereka. Tanpa membedakan budaya mereka. Tanpa membedakan status sosial mereka. Status ekonomi mereka. Kita merangkul semuanya. Dan kita mau memastikan bahwa semua orang diterima, dilayani. Dan mari kita mau keluar menjangkau semua orang. Ya di gereja kita kan pemain musiknya kan bervariasi ya. Ya yang ini stylenya begini ya kita terima. Yang lain stylenya lebih tua kan gitu. Nanti kalau saya buat tim ya misalkan saya sama siapa ya tua-tua nanti stylenya lain lagi. Ya udahlah minggu ini yang style ini, minggu depan yang style itu semuanya diterima. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya kadang penerima tamunya kan stylenya juga berbeda-beda. Ya pelayannya stylenya berbeda-beda, tapi diterima. Kita enggak membuat skat-skat kelompok-kelompok, enggak. Kita rangkul semuanya dan ini yang menjiwai pelayanan kita. Dan saya yakin kalau kita melakukan itu, kita dikenan oleh Tuhan. Karena ini niat Allah. Niat Allah adalah mempersatukan semua bangsa untuk menyembah Dia. Ya, coba kita lihat ayat yang terakhir. Filipi pasal 2. Tadi bagian yang terakhir, ini ayat terakhir. Kita baca ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ini goal kita. Kalau Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, Dia telah menggenapi janjinya. Roh itu sekarang, sejak 2000 tahun yang lalu, telah mendiami orang-orang percaya, menyertai orang-orang percaya, selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan masalah hidup kita. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Ada Roh Kudus yang sangat menolong kita. Dan itu tidak hanya penggenapan janji, tetapi babak baru di mana keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus, keselamatan hanya oleh anugerah dan iman kepada Yesus saja. Bahwa gereja ini menjadi arena keselamatan, gereja yang sehat, gereja yang Tuhan mau menjadi dewasa rohani karena Roh Kudus ada di dalamnya. Orang-orang yang memiliki keserupaan dengan Yesus, orang-orang yang berpegang pada kebenaran, orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam angin pengajaran, orang-orang yang mau melayani segala bangsa. Amin. Melayani semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan, status ekonomi, status sosial. Semua kita rangkul, semua kita terima. Karena Yesus menerima semua orang. Dan saya rindu semua kita merasa diterima di sini.
Jangan sampai ada yang mengatakan, wah pendeta eklesia pilih-pilih. Atau wah jemaat eklesia pilih-pilih. Kita mau akrab bersatu di dalam Tuhan. Karena ini adalah niat Allah untuk menyelamatkan semua orang. Amin. Sama-sama kita berdiri.